dalam elektronik ataupun di koran. Di dalam elektronik ataupun di koran itu terdapat pojok wacana. Pojok wacana itu biasanya terdiri dari editorial, terus dan juga biasanya teks editorial itu disebut tajuk rencana. Nah, di sini ada pengertian teks editorial. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu tersebut meliputi masalah politik, sosial, ataupun masalah ekonomi yang memiliki hubungan secara signifikan dengan politik. Jadi editorial itu adalah pendapat seorang editor. Bedanya editorial dan berita itu sangat berbeda. Kalau berita itu fakta yang ditulis oleh penulis, sedangkan editorial yaitu opini dari seorang penulis, pure benar-benar opini dari seorang penulis. Sedangkan berita itu nggak ada argumentasi, nggak ada opini, nggak ada apapun. Jadi ketika kalian membaca berita dan macam-macam itu tidak masalah karena itu fakta, isinya fakta semua. Nah, tujuan editorial itu mengajak pembaca untuk ikut berpikir dalam masalah, isu ataupun topik yang sedang hangat terjadi di kehidupan sekitar, memberikan pandangan pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Jadi editorial ini diharapkan kalian semua bisa memberikan opini yang berbeda. Editorial itu tidak cuma membaca setengah-setengah, tapi kalian harus membaca keseluruhannya agar kalian bisa memahami apa maksudnya, apa opininya, seperti itu. Nah, karakteristik editorial. Di sini terdapat fakta. Apa sih fakta yang terdapat di berita tersebut dan opininya? Opini dalam redaksi itu, dia itu kasih opini yang seperti apa, dan kesimpulan dari redaksi editorial. Sebenarnya struktur itu disebut segitiga terbalik. Kenapa disebut segitiga terbalik? Karena tidak semua editor adanya penyelesaian, tidak semua. Jadi di sini ada pengenalan isu. Di sini pengenalan isu itu penulis memfokuskan berita apa yang akan diteliti, berita apa yang akan disukai oleh si peneliti itu, oleh si berita tersebut. Penyampaian argumen dari opini dari redaksi tersebut, dari penulis, dari jurnalis, itu ada di pojok koran. Sebenarnya koran itu lebih efektif daripada elektrik, karena koran itu bisa terjamin mungkin bisa terjamin informasinya, bisa terjamin kata-katanya. Bedanya editorial dan berita itu sangat berbeda. Kalau berita itu 5W 1H, yaitu why, bagaimana, ada apa, mengapa, dan lain sebagainya. Kalau editorial cuma ada fakta, opini, dan argumentasi. Oke, selanjutnya ada berisi ulasan, saran, kritik, dan harapan. Nah, ini semua adalah dari si penulisnya. Jadi penulisnya itu menyertakan kritik, saran, dan harapan beserta ulasannya. Setelah semuanya udah dirangkum, setelah semuanya penulis udah menuliskan itu, tinggal penulis kesimpulan dari semua berita, kesimpulan dari semua yang telah dibaca oleh editor dikesimpulan. Selanjutnya ada
berbeda kebahasaan. Yang pertama itu penggunaan ungkapan retorika. Nah, penggunaan ungkapan retorika itu kalimat tanya yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban, untuk membuat membaca mengungkapkan masalah sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu. Yang artinya di sini tuh si pembaca itu tuh renungin masalahnya, apa sih yang di dalam berita itu apa, terus intinya itu membuat si pembaca itu penasaran, ini benar gak sih opininya tuh begini, benar gak sih apa emang keseluruhannya itu emang benar opininya seperti itu, apakah benar beritanya seperti itu tujuannya. Penggunaan kata digunakan untuk mempermudah masyarakat mencerna isi teks seperti anti korupsi, elit, tangkap tangan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu penggunaan kata ganti petunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau masalah lain yang menjadi fokus ulasan. Di dalam editorial itu terdapat, pasti ada berita itu terdapat ada waktu, tempat, peristiwa, atau masalah yang menjadi fokus dalam ulasan tersebut. Dan berikutnya ada konjungsi. Konjungsi pertentangan yang artinya agar masalah yang diangkat dalam editorial bersifat pro dan kontra. Pasti di dalam berita itu ada pro dan kontra. Makanya editor ataupun penulis itu menuliskan tentang pro dan kontra dalam berita tersebut. Contohnya kata-kata tetapi, namun, terus walaupun, dan meskipun. Yang terakhir itu bisa kalian lihat adalah konjungsi menyatakan tujuan. Tujuan agar kalimat dan paragraf dalam teks editorial menjadi padu. Editorial itu harus padu, tersusun, rapi, dan dimengerti oleh pembaca. Dan selanjutnya itu di sini ada terdapat contohnya ya. Bisa kalian lihat, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Di paragraf 1 dan 2 ini adalah pengharian isu. Ini adalah yang diangkat oleh penulis tentang apa sih itu kebersihan lingkungan sekolah, apakah penting atau bagaimana. Dan yang di paragraf ketiga itu argumentasi. Penulis atau editor menuliskan argumentasi mereka bahwa menjaga lingkungan itu penting loh, karena kalau kalian tidak menjaga lingkungan itu akan menjadi suatu penyakit yang menyebabkan masyarakat itu bakalan sakit. Selanjutnya itu ada di bab ini dan itu juga dijelaskan lagi bahwa argumentasi si penulis itu menegaskan bahwa masyarakat itu harus menjaga, harus merawat lingkungannya, bukan hanya di rumah, tapi di sekitaran rumah juga harus merawat, menjaga agar masyarakat itu hidupnya itu tentram, rapi. Kita akan mengasih tugas kalian mencari berita di koran. Kalau di koran kayaknya jarang ya orang baca, atau di HP aja, elektronik. Kayak apa kan? Membaca ini. Cari berita di HP, download Kompas ID, apapun tema beritanya, kalian saring terus bikin editorial. Dan ibu ingin kalian mencatat dalam berita itu, kalian mencari faktanya, kalian mencari opininya, kalian menyimpulkannya. Boleh kok kalian kasih argumentasi dalam situ, pokoknya satu orang 2 berita dibikin karakteristik, fakta, opini, kesimpulan. Terus minggu depan ibu akan mengeceknya, kumpulkan, mau tulis tangan atau PowerPoint, apa mau Word?
Yani lebih sekali. Nurul dan Sofiana kamu jadi kayak tambah dulu deh. Biar putih. Emang saya putih, Bu? Emang ya? Hitam, Bu. Pikiran ini